Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Mengalir deras, kasih baurikan hati yang hancur. Mengalir deras, kasih Bapakku penuhi hidupku. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Mengalir deras, kasih-Mu pulihkan hati yang hancur. Mengalir deras, kasih Bapakku penuhi hidup. Mengalir Tuhan, mengalir deras, kasih-Mu pulihkan hati yang hancur. Mengalir deras, kasih Bapakku penuhi. Kasih Bapakku penuhi hidupku. Kasih Bapakku penuhi. Kasih-Mu memenuhi hatiku. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku. Setia ini
Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sekali lagi katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini. Bagiku semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku seperti sungai yang tak pernah kering. Kau memberkatiku, ku bersyukur untuk semua berkat yang telah Kau beri, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Sungguh dahsyat kejadianku
Sungguh ajaib perbuatanmu. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Hatiku bersyukur. Sungguh dahsyat, sungguh dahsyat kejadianku. Sungguh ajaib perbuatanmu. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Hatiku bersyukur. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kau memberkatiku, ku bersyukur untuk semua berkat yang telah Kau beri, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Untuk selamanya kasih dan setiamu, untuk selamanya anugerah-Mu Tuhan. Engkau mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Makasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini karena kembali kami dapat bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan. Makasih Tuhan, kami tundukkan hati kami. Silakan Tuhan mengajari kami lewat perkataan-perkataan Tuhan. Biar kami terus menyadari kalau Engkaulah yang menyatakan diri-Mu di antara kami. Puji Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Apa kabar? Salam semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Salam semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes.
Ya. Salam semua, selamat pagi. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan berlimpah. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. En. Malam, selamat pagi semua. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, 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 yes. Oke. Oke, kira-kira setiap pagi gimana? Kalau mau bangun itu gimana ya? Shalom semua. Berat nggak? Belakangan jadi lewat jauh gitu. Bisakah kita kembali lagi ke benar-benar 4:30? Shalom. Saya tanya satu-satu dulu. Dari siapa dulu? Mak Yabes buka dulu itunya, mic-nya. Karena mau ditanya satu-satu. Dimulai dari Mak Tian dulu. Mak Tian gimana? Apa di mana kendalanya? Atau apa perasaannya ketika bangun pagi itu? Coba. Bangun pagi itu kendalanya enggak ada, Pak. Sekarang terlambat itu siapin dulu, Mak, mau masak dulu gitu. Jadi sekarang udah sampai jam ini. Tetap juga sih bangun kalau kita mulai jam 5, 4:30. sekarang bangun jam 4 lewat seperempat gitu. Tapi ya sih di dapur. Baru hidup bisa duduk gitu. Tapi kalau dimulai nanti dari tengah 5, ya jam dulu baru masak gitu lah ceritanya, Pak. Oke, oke. Kalau Mak Yabes gimana? Kalau Mak Yabes sih biasanya cepat sih ya. Nggak ada kendala biasanya ya. Nggak ada kendala. Bergema dia. Boleh-boleh aja. Tapi mulai hari Senin saya udah masuk jam 7 juga. 7. Biasanya Jadi memang masuk jam berapa? Jam 8 ya? jam 8. Oh, berarti Ya, setengah 6 udah keluar dari rumah. iya makanya kan kalau kita lebih cepat bisa kita. Oh, 5:30 harus dari rumah. 5:30 sudah harus dari rumah. Iya. Oh, haleluya. Elah, jadi kalau kita pas 4:30 kan masih banyak dapatnya, ya kan? Boleh. Coba ya, kita mulai benar-benar 4:30. Dulu kan bisa kan? Kalau Henny gimana? Iya, Pak. Nanti sudah diusahakan, Pak. Saya sebenarnya pagi-pagi itu sudah kurangin semua aktivitasnya. Ah, Dulu masak pagi, sekarang saya sudah nggak masak pagi loh. ah, Sudah dikurangin semua aktivitasnya pagi itu. Jadi masaknya setelah selesai itu baru masak lagi.
Baik. Oke. Cuma memang kondisinya saya nggak tahu juga Pak. Sekarang tuh saya lagi coba mundurin gitu. Mundurin maksudnya jam tidurnya itu dimundurin gitu. Jangan terlalu malam gitu. Karena bukan ya gimana ya Pak. Kalau dulu kan tidurnya kan masih masih terbangun-bangun kan. Ini memang nggak terbangun. Bukan saya nggak itu. Jadi kalau dulu masih tidur tuh terbangun gitu. Kalau ini memang nggak terbangun gitu. Jadi saya pun juga bingung. Kadang-kadang bisa sadar gitu, jam 4 lewat sudah bangun gitu. Nggak pakai alarm ya? Oke, Pak. Makanya saya juga sudah usaha. Sekarang saya sampai mau target nih, jam 8 baru sudah tidur, Pak. Wah. Gelap. Hmm. Oh ya? Karena kalau kalau saya tidur, sudah saya perhatiin, saya tidur jam 9, jam 10 tuh pasti sudah pagi udah meleset gitu. Gimana pun saya akalin, udah meleset dia. Nggak mau dia. Bukan saya nggak mau gitu. Oh ya. Dulu saya masih pagi masak, Pak. Sekarang saya pagi nggak ada. Saya masak nasi 3 hari sekali sekarang. Saya masak malam. Pagi itu saya cuma manasin aja jam sudah selesai kita sumber saya panasin. Nah, sudah saya akalin jadi saya nggak ada memasak lagi pagi lagi loh. Kalau jam 8 sampai bro, kalau Nanti kan bagusnya jam sekitar jam 4 Pak. Jam 4 itu masih pagi itu udah pasti urusan toilet Pak. Makanya kalau Bapak pagi-pagi itu lihat saya kan kenapa saya sudah masuk itu toilet pagi nggak bisa ditahan. oh, baiklah. Oke, coba kita lihat nanti ya. Tapi semua ini ya. Kalau Nantulang Glory sih kayaknya boleh dibilang lancar juga ya. Kadang-kadang karena masa aja ya. Kalau Pak Dedi gimana? Aman? Kalau Pak Dedi sering saya perhatikan, coba sudah ngirim WA di grup Medan, lama kali masuknya. Gimana Pak Dedi? Aman? Ya, ya aman juga sih Pak. Ya pagi ini sih ya, ya puji Tuhan bisa ini, bisa bangun tadi sekitar jam 4. Karena memang kalau mengenai masalah bangun ini, ya kadang kendalanya memang ketika saya sudah bangun, saya kirim info di grup linknya, saya bisa ketiduran lagi. Itu yang paling sering. Itu yang paling sering karena ya saya golekkan sebentar, tahu-tahu udah ini, Iya, udah ketiduran. seperti itu. Seringnya sering banget begitu gitu. Ya memang ya PR juga sih sebenarnya. Coba ya kita latih ya. Dulu saudara cukup lama kalau saya perhatikan gitu ya. Tadi malam itu saya buka YouTube saya gitu. Dulu pernah saya posting. Saya nggak tahu kenapa saya posting di situ di YouTube saya ya, channel saya pribadi gitu. Perlindungan purba ya. Jadi ada yang saya posting di situ tentang apa? Yang Jum pagi itu yang tanggal yang bulan saya lupa tanggal 24 Januari bukan ya, tahun 2024. Nah, jadi saya coba dengerin gitu kan. Saya coba dengerin lagi. Itu lalu saya lihat kan kalau 24 Januari kan itu sudah mau 1 tahun lebih. Mau hampir 2 tahun kan itu. Saya pikir itu 1 tahun. Ternyata kan itu kan udah mau 2 tahun. Karena sekarang kan sudah mau akhir kan. Kita sudah masuk November sekarang kan. Berarti kan ya sudah mau 2 tahun ternyata gitu. 24. Bukan loh, saya dengerinnya yang jam tadi. Jadi saya coba dengarkan, saya coba bandingkan dengan firman Tuhan yang sekarang. Apalagi tadi malam. Tadi malam kita kan nggak record memang ya. Karena saya coba apa ya,
Kadang-kadang dengerin yang lama-lama gitu ya. Apa bedanya gitu. Kadang saya karena suara saya sendiri mungkin kadang saya tidak ini dengerin gitu ya. Tapi ketika tadi malam kita bicara tentang kalau Tuhan itu sebetulnya menampakkan diri gitu ya. Jadi memang ada satu rasa gini, ada satu rasa bisa merasakan betapa Tuhan itu nyata. Maksudnya Tuhan itu nyata seperti ini, saudara. Dulu kan Tuhan itu nyata bagi kita, kita merasakan hadirat Tuhan lah gitu kan. Hadirat Tuhan mungkin kita bisa menangis, kadang-kadang kita merinding misalnya kayak gitu ya. Karena kita merasakan seperti, ya seperti itulah gitu kan. Kita merasakan kayak roh gitu kan. Dulu kan sering kita punya gambaran Tuhan itu seperti satu sosok gitu. Yang hadir di samping kita gitu kan. Yang saya bilang, Tuhan buatlah saya bisa merasakan Engkau waktu saya sakit dulu itu kan. Saya merasakan pundak saya dipegang dari belakang gitu kan. Benar-benar seperti merasakan ada yang pegang pundak saya. Sampai saya seperti harus menoleh gitu. Nah, sebetulnya memang di zaman-zaman dulu gitu, di zaman Petrus pun ketika Tuhan sudah naik ke sorga, ketika dia itu merindukan Tuhan Yesus gitu ya. Dia juga benar-benar Tuhan Yesus itu menampakkan diri gitu di depannya gitu. Kadang di sampingnya gitu. Iya, dia merasakan itu kan sebetulnya peristiwa supranatural kan gitu kan. Padahal sebetulnya kan tubuh Yesus itu pada waktu itu kan memang diubahkan kan. Tubuhnya itu kan tidak tinggal di bumi kan. Tubuhnya Tuhan Yesus gitu kan. Benar-benar kan dia itu tubuhnya itu berubah kan. Berubah dia gitu. Menjadi tubuh kemuliaan gitu. Jadi kalau mereka melihat seperti berarti kan imajinasi mereka. Kan bagi mereka berarti kan Tuhan Yesus kan gak ada gitu loh. Bukan roh. Makanya kan dia itu benar-benar bukan seperti orang yang mati kan. Kan kalau manusia mati kan ya tubuhnya itu kan dikubur gitu kan. Jadi yang bangkit itu kan rohnya, jiwanya gitu. Nah jiwa itu kan sebetulnya kalau kita lihat di situ kan itulah sebetulnya manusianya gitu. Ya. Nah, jadi ketika dikatakan rohnya kembali kepada penciptanya, kita tahulah itu gitu. Oke. Jadi benar-benar ketika Petrus, jadi dalam pikiran, dalam benak daripada murid-murid pada waktu itu, ya, bahwa Yesus itu bukan kayak satu wujud yang tak kelihatan gitu loh. Jadi benar-benar dia ada gitu kan. Nah, jadi belakangan ini kan kalau kita boleh melihat, kalau kita boleh bayangkan, kita pakai imajinasi kita, berarti Yesus itu di mana dong gitu. Harus punya kan kayak gitu kan. Nah, sekarang ini saudara, ketika dikatakan tentang Tuhan datang kedua kali, dia itu sedang mencoba. Coba perhatikan baik-baik cara saya menjelaskan gitu. Nah, jadi ketika saya menjelaskan itu, saya secara pribadi kan namanya saya yang menjelaskan. Oke, saya menjelaskan. Berarti kan ketika saya menjelaskan itu, berarti kan kesadaran saya akan diri saya sendiri kan kuat kan. Sebetulnya kan. Nah itu saya, kira-kira kayak gitu kan. Tetapi ketika kita menerima, tahu menyambut Tuhan itu gitu ya. Coba kita ini mesti mulai gini loh. Karena kan sebetulnya kita ini kan pintar gitu. Maksudnya pintar itu
pada hakikatnya manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tinggi gitu. Artinya kitalah ciptaan tertinggi. Tertinggi maksudnya di sini adalah level di mana Tuhan itu memperkenalkan dirinya melalui manusia itu di level paling dekat dengan Tuhan gitu. Coba ya saya ulangi lagi. Perhatikan, dengerin baik-baik. Yang saya maksudkan gitu. Jadi makanya saudara, kadang ketika saya coba dengarkan gitu, iya ya, memang benar loh Tuhan yang menerangkan ini gitu loh. Bukan saya gitu loh. Jadi ketika saya coba mendengarkan kembali gitu ya, berarti kan 2 tahun yang lalu itu kan. Sudah agak mirip dengan yang sekarang. Tapi kalau dibandingkan dengan yang dulu, nuansa supranaturalnya itu masih kuat. Ketika awal-awal dulu gitu. Coba perhatikan nanti. Perhatikan semua perjalanan kita gitu. Lalu perhatikan nanti bagaimana ada sesuatu yang berbeda ketika Tuhan menjelaskan. Di satu sisi saudara, kan Tuhan itu semakin natural dia. Nah, kalau saya katakan semakin natural, saudara harus, kan kadang-kadang kan itu membingungkan bagi saudara. Makanya kalau pas seperti itu, coba buat ini, ketika saudara mendengarkan hal yang unik seperti itu gitu, saudara mesti tulis gitu, supaya saudara tahu perkembangannya. Sampai di mana pengetahuan saudara tentang Tuhan yang menampakkan diri ini gitu loh. Kan semakin natural katanya. Jadi semakin natural itu artinya gini. Semakin natural. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu. Jadi ketika dia diciptakan benar-benar adalah makhluk hidup. Tapi derajatnya lebih tinggi. Maksudnya derajatnya lebih tinggi. Tingkat intelijensianya gitu. Tingkat pemahamannya. Makanya katakan serupa dan segambar. Itulah ketika menciptakan manusia. Oke? Jadi ketika dikatakan angka 66 itu gitu ya. Tanda manusia, angka manusia katanya, angka binatang maksudnya. Oke? Jadi binatang di situ maksudnya itu adalah lebih rendah dari manusia. Sementara kan binatang itu juga dikatakan manusia. Kenapa dikatakan dia binatang? Karena jadi yang dimaksudkan itu adalah tingkat kesadaran dia sebagai manusia yang bernalar. Itu sudah rendah sekali gitu. Setingkat binatang. Ingat ya, di hadapan Tuhan. Jadi bukan masalah kalau makhluk hidup itu, maka ini katakan kan seluruh ciptaan menantikan penyataan anak-anak Allah. Menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi ketika dikatakan anak-anak Allah, kalau anak Allah kan langsung persepsi kita itu roh. Oke, supranatural. Kita itu tertarik ingin menjadi supranatural. Makanya ketika diberitakan tentang pengangkatan, orang-orang karismatik itu pegang teguh pengangkatan. Jadi menurut dia kalau terangkat lebih tinggi derajatnya dari tidak terangkat gitu loh. Itulah yang ada. Sehingga manusia itu juga sampai saat ini para hamba Tuhan atau yang ingin menjadi hamba Tuhan gitu ya. Dia dari jemaat. Wah, dia pengen menjadi rohani gitu ya. Lalu dia mengejar targetnya.
Lalu dia ingin menjadi hamba Tuhan. Tapi semuanya terjebak. Terjebak di mana? Ingin menjadi hamba Tuhan yang besar gitu. Yang lebih baik daripada hamba Tuhan yang lain. Disitulah permasalahannya. Sementara Tuhan itu justru ketika dia menciptakan manusia, ingat, perhatikan baik-baik ya. Dalam pikirannya Tuhan, manusia itu adalah baitnya. Tahu baitnya artinya? Rumahnya. Tahu artinya baitnya apa? Tempat kediamannya. Tahu artinya tempat kediamannya? Wadahnya. Jadi ketika Tuhan menjadi manusia, ketika pertama kali, kan ketika dia menjadikan Yesus gitu ya. Ingat ya, ketika menjadikan Adam, roh Tuhan ditempatkan di dalam diri Adam. Oke, Tuhan loh. Makanya dia bentuk itu manusia. Oke. Lalu didefinisikanlah dia ini, si manusia ini. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Gitu. Ingat definisi itu ya. Jadi manusia itu tinggi sekali derajatnya. Tempat tinggalnya Tuhan. Tempat tinggal bersemayamnya segala watak Tuhan. Ingat itu saudara. Itulah rancangannya di awal. Namun pada waktu itu, sama siapa dia bisa terangkan? Kan di awal manusia ketika diciptakan itu, kan dia gak sadar. Dia gak tahu apa yang dirancangkan Allah ini, dia gak tahu. Yang dirancangkan dia itu dia gak tahu. Karena kan harus diterangkan dulu. Tapi bagaimana Tuhan mau menerangkan? Kalau seperti sekarang ini saudara, tingkat kita itu, kenapa dikatakan tingkat kita itu tinggi sekali? Bukan karena orang yang ngomong ini atau kita ini, siapapun kita nantinya yang ingin menyatakan Tuhan itu, bukan berarti kita jadi lebih tinggi. Bukan, tidak ada unsurnya di situ. Tidak boleh ada punya pikiran seperti itu. Itu antikris namanya. Makanya Paulus itu disebut antikris. Kenapa? Jadi jangan langsung negatif ketika Paulus itu disebut dia antikris. Jangan langsung negatif. Negatifnya itu maksudnya itu Tuhan itu kebenaran. Jadi kebenaran dia itu tidak pernah, dia itu memihak. Kebenaran itu absolut. Gitu. Iya. Jadi ketika Tuhan ngomong itu, ketika dia mulai menyampaikan kebenaran, ya masih fokus ya. Karena kalau sudah pada saat seperti ini saudara, rasanya memang Tuhan itu mau ini saudara. Benar-benar mau menjelaskan dan orang yang bicara ini, yang dia lihat itu adalah apa yang dipikirkan Tuhan itu. Jadi maksud saya, yang Tuhan pikirkan tentang orang ini, entah siapapun ini orang ini. Iya. Kan Tuhan suruh kita selalu sangkal diri kita. Sangkal. Artinya sangkal itu, artinya kamu mesti mulai belajar bahwa Tuhan itulah pemilik segala sesuatu, termasuk pikiranmu. Iya, termasuk perkataanmu. Termasuk tubuhmu ini kan sudah dibeli oleh Tuhan. Dengan darahnya. Saudara mesti pegang kebenaran itu. Tubuhmu ini bukan punyamu. Punya Tuhan. Oh ya? Jadi secara diam-diam
Tuhan sedang memperkenalkan wataknya. Makanya sudah dalam firman Tuhan, coba lihat berapa banyak bicara tentang watak. Watak itu, jadi ketika berbicara mengenai watak Tuhan, itu gak pernah berubah dia. Seperti saya katakan tadi, ketika dia bilang Paulus itu antikris. Rasanya kan ketika saya, langsung kan orang yang mendengarnya langsung marah kan. Para pemuja Paulus akan marah dia. Jadi orang-orang di bawahnya, padahal sebetulnya, apakah Paulus pernah mengatakan bahwa itu murid-muridnya dia? Enggak lah. Coba misalnya Paulus yang ada di Alkitab itu, ketika bertemu dengan pendeta-pendeta sekarang. Maukah dia itu dikatakan jadi gurunya pendeta-pendeta sekarang? Ya enggak mau lah. Kenapa? Apakah Paulus seperti mereka? Tidak. Paulus itu mana pernah dia cari keuntungan untuk dirinya sendiri. Kalau dalam hal misalnya, dalam hal uang, dalam hal segala macam, mana ada. Mana mau dia jadi bos. Mana mau dia dilayani. Seperti pendeta sekarang kan semuanya kan bos. Yang dilayani kan. Nanti kalau mati, mereka membayangkan mati yang mulia, dikelilingi orang, banyak papan bunga. Kan gitu kan. Jadi sebetulnya mereka lah yang bilang. Kalau mereka itu muridnya Paulus. Jadi ketika disebut misalnya Paulus itu antikris, mereka marah. Apakah Paulus marah? Enggak lah. Petrus marah memang ketika dibilang iblis. Marah enggak dia? Berani marah dia? Orang dia berjumpa langsung dengan sang kebenaran. Coba misalnya, beranikah saudara misalnya benar-benar Tuhan bilang, enyah engkau dari hadapanku. Berani kita melawan Tuhan? Orang kita datang di hadapan dia aja langsung mati kok. Lihatlah Yohanes di Pulau Patmos itu. Siapa yang menampakkan diri sama dia? Coba lihat itu, ceritanya itu. Anak manusia, di mana dia dulu ketika Yesus di zaman yang dulu, kan itu sama, suara yang sama yang aku dengarkan, pribadi yang sama. Oke? Lalu dia menampakkan diri dalam wujud benar-benar Allah loh wujudnya itu. Coba perhatikan itu jelas-jelas perubahan itu. Tapi ingat juga perkataan dia waktu di Yohanes pasal 6 itu. Ketika dia bilang tubuhku benar-benar makanan. Perhatikan ya kata-kata itu semua. Darahku benar-benar minuman. Lalu mereka itu kaget kan. Siapa yang bisa dengarkan ini katanya. Artinya mereka itu kayak bilang kayak gini. Belum waktunya. Kalau sama kami boleh lah. Kami ini kan sudah punya intelijensia tinggi. Mereka bayangkan seperti itu. Ini sama orang banyak mana bisa kamu bilang kayak gitu. Iya kan? Terlalu tinggi ngomong kayak gitu. Janganlah. Belum waktunya. Sampai sekarang seperti itulah pendeta membodohi jemaat. Iya. Terus membuat jemaatnya itu di level bodoh gitu. Sehingga apa? Jemaatnya terus masih mikirin dunia. Ya mereka juga pikirin dunia. Bagaimana mau dibawa jemaatnya naik? Gak bisa lah. Makanya di level kalau saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Mereka disebut belatung. Yang dirasuki oleh iblis gitu. Nah, perkataan itu sudah sangat menyinggung gitu. Apalagi kalau dibilang belatung gitu. Apalagi kalau dibilang keturunan Moab gitu. Apalagi kalau dibilang pelaku pelayanan gitu. Tersinggung mereka. Jadi mereka nggak belajar tentang watak Tuhan gitu. Apakah Tuhan seperti itu? Atau apakah dia nggak wajar ngomong kayak gitu? Orang kita ciptaan kok.
Dia pencipta kita. Kalau dia ngomong itu sebetulnya, punya hak lah dia. Orang kita ciptaannya kok. Ketika dia ngomong itu, bukankah dia ngomong tentang dirinya? Apa hak kita mempersalahkan Tuhan dalam hal itu? Disitulah baru kita ketahui pikiran iblis dalam kita. Gitu. Itulah yang sedang disingkirkan oleh Tuhan. Itulah yang sedang dienyahkan oleh Tuhan. Gitu. Coba bayangkan sekarang ini, saudara. Jadi ingat ya, saya runut lagi sekarang di zamannya Yesus. Oke? Ingat ya, kalau di zamannya Ayub yang lagi kita pelajari, nanti kita skip dulu. Kalau kita maju ke depan sedikit. Sebetulnya kan dari cerita Ayub itu, kenapa sampai dikatakan tidak ada seorang pun seperti dia? Berarti ketika Ayub itu lahir, kita kan nggak tahu kan proses kelahirannya seperti apa, dia anak-anak seperti apa, kita kan nggak tahu kan. Tapi kalau sampai Tuhan katakan tidak ada seorang pun seperti dia, kan Tuhan sudah tahu konsekuensinya. Si iblis ini kan selalu ingin menyaingi Tuhan. Tidak boleh ada yang lain di dunia ini, di alam semesta ini. Tidak boleh ada yang lain yang menyaingi iblis. Dari apa yang dirancangkan oleh Tuhan. Oke? Namun secara diam-diam Tuhan melakukan sesuatu. Jadi di antara seluruh umat manusia, bayangkan Ayub belum lahir. Oke? Ayub belum lahir, tapi dia merancangkan, Tuhan itu merancangkan di alam roh. Oke? Dia mempersiapkan satu orang yang akan dipakainya nanti untuk mengalahkan iblis gitu. Mengalahkan dalam arti di sini bukan berarti Tuhan itu bisa disejajarkan dengan iblis sehingga mereka harus bisa bertempur, bukan. Mengalahkan dalam arti di sini adalah supaya si iblis ini, jadi sampai nanti di akhirnya itu dimusnahkan, artinya dia benar-benar dikatakan sampai semuanya itu disadarkan gitu. Si ciptaannya ini disadarkan. Disadarkan lewat apa? Tingkat pengetahuannya. Makanya ada istilah menyambut kedatangan Tuhan. Menyambut Tuhan yang datang. Di situ sebetulnya rahasianya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi coba bayangkan ketika Ayub itu, cobalah bayangkan diri saudara sekarang. Kalau saya lihat sekarang diri saya, ketika sekarang ini, barulah kan saya mengerti, hebat sekali ya Tuhan. Bisa aku sampai hari ini bisa bertahan karena Tuhan ya. Saya lihatlah perjalanan saya semua gitu kan. Iya. Hebat sekali gitu. Betapa hancurnya saya dulu gitu. Oke. Dibawa sampai dengan sekarang. Oke. Jadi Ayub, dia melihat perjalanan itu sejak dia dari ada. Bayangkan ya, tadinya dia nggak tahu, tapi dia mulai entah bagaimana dia berbeda dengan semua yang ada, semua manusia yang ada di zamannya pada waktu itu. Karena dari mana kita tahu itu? Dari kesimpulan Tuhan, tidak ada seorang pun seperti dia. Dan ingat, Tuhan tahu konsekuensinya. Bahwa kalau nanti si iblis itu lewat, karena kan dia tahu kan sifat iblis itu kayak apa.
Kan ketika Tuhan sudah menetapkan iblis itu lawannya, berarti kan dalam hati Tuhan, berarti kan iblis itu menjadi lawan sepadan. Sepadan dalam tingkat apa? Jahatnya dia. Jadi benar-benar jahatnya iblis itu sebagai kontras daripada baiknya Tuhan itu. Gitu loh. Sebagai kontras aja semua. Antara gelap dan terang. Makanya ketika terang datang, gelap mesti menyingkir gitu loh. Jadi kalau sekarang Tuhan ceritakan iblis itu bisa lewat dalam sidang ilahi katanya. Coba, ada yang bisa manusia menerangkan itu? Pasti mereka akan bahas, oh sidang ilahi, dibayangkan sidang di... Emang kayak gitu? Mana kayak gitu? Itu hanya untuk menjelaskan dalam pikiran kita. Dia pakai bahasa manusia di situ. Tapi begitu sekarang kita dibawa ke tingkat pengertian yang lebih tinggi, otak kita ini cepat jalan dia. Makanya kalau sudah lihat apa yang diciptakan oleh manusia, lihat, masuk akal nggak semua tadinya? Enggak. Mana masuk akal semua itu? Internet yang sekarang, mana masuk akal semua? Tapi kenapa bisa terjadi? Otak manusia itu smart. Iya. Tapi ingat sekali lagi, bukan manusianya yang smart, Tuhannya yang smart. Kan manusia itu kan hanya casing. Untuk mewujudkan Tuhan itu. Jadi itulah yang ada dalam pikiran Tuhan ketika dia berani mengatakan tidak ada seorang pun seperti Ayub di hadapan iblis. Tuhan tahu konsekuensinya. Jadi ketika dia melihat Ayub itu, jadi benar-benar saudara pada waktu itu saudara, Tuhan juga deg-degan gitu. Kan gak tahu saudara, apa yang di hati Tuhan pada waktu itu. Apa Ayub tahu? Dia hanya menjalankan takut akan Tuhan itu. Dia kayak diajar sendiri loh. Rohnya itu kayak dipimpin sejak dari dia lahir itu loh. Dia berhikmat, dia menjalankan setiap usahanya baik semua gitu. Dia lihat, dia perhatikan gitu. Nggak ada yang ngajarin dia tentang Tuhan di situ. Tapi dia merasakan kehadiran Tuhan. Dia memiliki takut akan Tuhan sampai pada batas ketika diambil dari dia. Jadi sebelumnya dia sudah merenung. Gimana ya? Kalau kira-kira semua ini diambil daripadaku, gitu. Kan orang-orang itu kan iri sama dia. Makanya kan itu yang dikatakan iblis. Iya, mana mungkin dia menghujat engkau. Semuanya engkau berkati dia. Engkau jagain ternaknya dia. Cemana? Padahal tahu gak saudara? Sebetulnya kan Tuhan itu kan seperti itu loh. Ketika dia merancangkan manusia, tahu gak saudara? Segala sesuatu sudah disediakan duluan. Iya, makanan, minuman, apa saja. Untuk kesehatan manusia. Iya. Makanya coba lihat.
kepintaran manusia. Mereka meneliti, oh kalau ada makanan ini ditambahkan. Makanya dulu saudara kalau ingat, itu di zaman anak saya itu paling, kalau saya ingat dulu ya, mamanya sudah minum susu kandungan A, kandungan B. Pada waktu dia lahir, dari ini semua. Tapi lihat anak-anak di zaman itu saudara. Banyak yang akhirnya apa? Kelebihan DHA dan segala macam. Itu yang otak dulu itu, ingat nggak? Jadi kira-kira anak autis itu hasil dari itu. Iya. Dengan kemajuan dengan smartphone, dia pikir manusia itu makin pintar, makin bodoh. Kenapa? Dengan AI sekarang kan orang cepat sekali pakai itu semua. Otaknya malah nggak jalan. Iya. Sekarang coba lihat saudara. Coba lihat sekarang pembuatan Coba lihat sekarang kalau kayak yang binatang-binatang itu loh yang kayak bisa bicara itu. Coba lihat persis sekali dibuat. Persis. Coba perhatikan. Jadi kadang kita jadi nggak tahu lagi mana yang asli. Iya, persis. Kadang kita mesti teliti, ini AI atau memang asli? Tanya itu. Yang misalnya harimau takut sama kucing itu, coba perhatikan pembuatannya itu. Persis sekali. Padahal mungkinkah bisa harimau takut sama kucing kecil? Gak mungkin kan, dia kaget, dia lompat gitu. Tapi persis loh. Sehingga gak kelihatan lagi yang naturalnya. Padahal saudara, Tuhan menciptakan itu natural. Tujuannya. Jadi kembali lagi yang tadi itu saudara. Perhatikan ya. Jadi ketika saya menerangkan ini, saudara mesti berani percaya Tuhan sudah datang. Artinya apa? Saudara mesti berani percaya, berani menerima yang menerangkan ini Tuhan. Ini saya tidak sedang bicara tentang diri saya, bukan. Kalau tidak ada yang berani ngomong kayak gini, sampai kapan kita melihat Tuhan? Bisa melihat Tuhan. Saudara pikir bisa? Sampai kapan kita bisa mengenal Tuhan? Gak bakalan kita bisa mengenal Tuhan. Tapi lihat dampak daripada, bukti daripada kita itu sedang diselamatkan oleh Tuhan. Di situ yang dikatakan kemarin itu. Pada waktu itulah Ayub itu mengalami pengalaman takut akan Tuhan yang semakin kuat. Ingat, dia tidak tahu peristiwa yang terjadi di alam roh. Jadi ketika yang diterangkan ini, tahu gak saudara? Bagaimana sampai si Ayub itu, atau siapalah yang penulis ini, penulis kisah Ayub ini, bagaimana sampai si Ayub itu tahu tentang peristiwa yang tadi sebelumnya itu. Bahwa ada iblis itu lewat di hadapan Tuhan. Lalu berbicara dengan Tuhan. Di mana kisah itu ada? Di mana? Di imajinasi. Di imajinasi itulah kisah itu terjadi. Tapi nyatakan imajinasi itu. Karena sudah dikisahkan dalam Alkitab. Dibuat itu dalam Alkitab. Sehingga orang percaya kisah itu. Kita tahu itu menjadi kebenaran. Kan kalau kita pikir gimana kita bisa membayangkan peristiwa itu.
Tapi kalau kita pikir asal muasal kita, kalau kita pikir bagaimana, coba terima firman ini. Tuhan menciptakan manusia. Bayangkan dia membentuk manusia. Lalu dia kerahkan semua pikirannya untuk membuat sebagian dari pikirannya ini ada di dalam diri Adam. Tentu Adam pada waktu itu belum menyadarinya. Ya kan? Disitulah iblis masuk. Karena memang iblis itu, jadi setiap kali yang ada datang dari Tuhan, dia mau langsung makan gitu. Makanya banyak saudara, para orang-orang yang mengalami supranatural, kenapa pada akhirnya mereka itu harus dipermalukan? Ya. Kenapa Tuhan tegas sekali kepada Musa? Ada yang bisa menjelaskan kenapa Musa itu harus dihukum? Kenapa sampai Tuhan mau bunuh dia? Ada orang yang bisa jelaskan? Siapa yang bisa jelaskan? Siapa yang bisa jelaskan? Kenapa Tuhan mau bunuh dia? Ada yang bisa jelaskan? Manusia mana yang bisa jelaskan itu? Hanya Tuhan yang bisa jelaskan. Karena Tuhan yang punya hati itu. Lalu bagaimana kita bisa mendengarkan Tuhan menjelaskan? Bagaimana? Berarti kan saya harus menyambut Tuhan. Saya harus mempersilahkan Tuhan. Saya harus persembahkan mulut saya, pikiran saya, tekad saya. Saya harus menyangkali diri saya. Saya harus berani buka mulut. Ya dong. Saya harus percaya kalau saya sudah makan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah di dalam saya. Harus percaya dong. Tuhan sudah tebus dosa saya. Tuhan sudah jadi korban untuk saya. Dan sekarang, bersediakah engkau mengatakan apa yang ada dalam hatiku? Kalau gitu Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu. Kata saya kayak gitu. Gimana sih kamu ini? Kamu gak percaya ya? Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Ye. Lalu di sisi lain, dia seperti mau mati rasanya. Coba lihat itu. Orang itu saudara suka kalau misalnya apa yang diinginkan dia, lalu dia berdoa didapatkan oleh Tuhan. Dia pikir itu yang tertinggi. Dia pengen setiap perkataannya jadi. Kalau dia katakan gunung itu pindah gitu. Itulah bayangan manusia. Mereka tidak ngerti bahasa Tuhan. Karena apa? Firman gak pernah mengendap dalam hati mereka. Kita telah disibukkan dengan pikiran dunia ini. Manusia itu takut menderita. Manusia itu trauma menderita. Iya saudara, itulah sumber ketakutan manusia. Iya. Makanya diperhadapkan sekali lagi kepada kita. Ya kan? Sehingga kita jadi bingung.
Sehingga jadi begini. Oh, berarti dulu salah kita eh, bangun gereja ini gitu. Salah dong. Bingung kan jadinya kan. Kalau begitu, sudahlah. Udah lepaskan aja lah. Kita lupa kalau ini punyanya Tuhan. Ketika saya bilang, ini rumah Tuhan ya. Saya bilang sama si anak itu, ingat ya, ini rumah Tuhan. Jadi waktu saya tadi malam itu bicara itu, lalu saya putar yang saya bilang yang 24 Januari itu. Baru saya ngerti arti takut akan Tuhan yang dialami oleh Ayub. Jadi ketika dia benar-benar mengambil sikap itu, ketika puncaknya dihadapkan kepada dia, baru nanti sesudah dia mengalami semua itu, disitulah baru dia mengalami arti takut akan Tuhan. Saudara ingat waktu saya dulu yang saya bilang ketika dapat Wahyu 12 itu, tahu nggak? Saya berguling-guling, saudara. Saya seperti merasakan pedang itu menusuk ke ulu hati saya. Iya. Benar-benar mengalami seperti itu. Ketika rasanya bagaimana bisa menerima kebenaran sebesar itu. Bagaimana sampai mau Tuhan menerangkan siapa anak laki-laki itu. Dengan cara apa? Emang kalau kamu anak laki-laki itu kenapa? Siapa yang berani? Bukankah itu sama? Engkau harus makan tubuhku dan minum darahku. Kenapa sampai murid-murid itu bilang kayak gitu? Siapa yang bisa mendengarkan ini? Perkataan ini keras. Tapi adakah yang berani? Pendeta-pendeta yang sudah tua, adakah yang sudah dengarkan mereka ngomong kayak gitu? Adakah yang merenungkan sampai seperti itu? Ketika mereka sakit, mereka punya uang. Ketika sudah parah, apa yang mereka kejar? Kesembuhan. Tapi karena mereka punya uang, mereka tidak mendapatkan Tuhan. Mungkin mereka sembuh dari sakit mereka, tapi mereka tidak pernah dapat hidup yang sesungguhnya. Ya. Nggak sadar. Kalau saya datang misalnya, menjumpai dia, bisakah dia terima saya? Karena dulu mungkin saya ini pernah anak buah dia. Emang kamu siapa? Lalu dia lihat saya dari atas ke bawah. Jemaatmu berapa? Apa kamu layak menasihati saya? Dia tidak tahu menyambut Tuhan. Karena dia terlalu tinggi. Dia gembala besar. Tapi dia sangat malang, miskin, pelarat. Sekalipun dia punya semuanya. Kalau malam ini aku ambil nyawamu, kemana semua itu? Kamu bilang kau masuk surga. Anyah engkau dari hadapanku. Apa dia gak akan mendengarkan seperti itu? Kenapa? Karena ketika aku lapar, ketika aku tidak punya pakaian, ketika aku tidak punya tempat tinggal, karena ketika aku tidak punya rumah, ketika rumahku digusur, ketika aku harus diusir dari rumahku sendiri, engkau tidak menerima aku.
Itu nyata, saudara. Itu arti takut akan Tuhan. Jadi kalau saya minder dengan keadaan saya, oke, kalau saya anggap ini bukan rumah Tuhan, saya memiliki takut akan Tuhan nggak? Bukankah segala sesuatu milik Tuhan? Betul nggak? Iya, Tuhan sudah datang. Lewat berapa itu? Lewat ya? Iya, pelajari itu. Nanti besok kita lanjutin. Baik, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, syukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. 1, 2, 3. Baik, puji Tuhan semua. Tuhan